Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua. Di edisi hari ini, Introduction kedatangan salah satu vokalis band yang sudah lama berkecimpung di dunia permetalan. Langsung saja kita sambut Bang Nino dari Trauma dan Proletar. Halo, Muhammad. Kabar Om? Alhamdulillah Om. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Om? Sibuk apa ya? Sibuk pasti sambil gawe juga. Ya sama selain itu ya pasti sama band. Sama dua band itu tadi, Proletar dan Trauma. Itu pasti seru tuh bagi waktunya ya. Iya. Gampang-gampang susah. Gampang susah. Iya. Oke Om, boleh ceritain nggak? Biasanya kan kita juga dengerin musik, suka musik tuh kita dengerin dulu ya. Iya. Sampai kita jatuh cinta sama musik, akhirnya kita bisa terjun ke dunia musik. Dan lu sebagai seorang musisi atau seorang personil band itu boleh ceritain nggak awal mula lu kenal musik sampai lu terjun? Awal kenal musik ya? Iya. Kalau kenal musik itu senang musik berarti udah lama. Udah lama pasti. Udah lama dari kecil. Biasa bukan dicekokin sih sebenarnya ya, karena mungkin bokap gue juga senang mengoleksi kaset ya. Cuma kalau bokap gue Sama fisik ya. bokap almarhum tuh senangnya musik jazz. Jadi gue dari kecil tuh bokap kalau nyetel lagu tuh kencang gitu kan, gue kan jadi ikut dengerin ya, walaupun gue nggak ngerti gitu kan. Sampai akhirnya gue bisa ikut seneng musik gitu. dan gue akhirnya mulai beli sendiri dan mulai mengoleksi juga tuh. Gue inget zaman gue SD. Nah, bokap itu lu dengerin mah kayak CD atau kaset ya? Zaman situ kaset bokap gue. Terus lu suka SD, lu mulai SD baru nih kita agak gaul kan. Asik. Mulai juga nggak metal, nggak nge-rock. Apa tuh? New Kids on the Block. Itu band pertama yang gue kenal ya, bisa bilang yang gue kenal. Gue senang era itu di saat lagi ngetrennya boy band pertama tuh, bisa bilang boy band pertama tuh. Gue mulai beli kaset itu beli sendiri pakai duit sendiri ya. Dan akhirnya karena gue suka, mulai dia ada album berikutnya, album baru atau album lamanya gue beli juga. Itu awal gue mulai mengoleksi kaset, beli sendiri pakai duit sendiri. Dan merchandise-nya otomatis. Merchandise-nya pasti. Dari situ gue SD. Berarti dari lu koleksi CD, Kaset, merchandise, udah mulai terbiasa kuping dengerin musik terus apa genrenya itu terus kayak gimana? Ya namanya masih Mencari jati ababil ya. ABG labil. Kita pasti ngikut yang lagi ngehits, ada di TV, ada di radio, kita denger radio gitu kan, atau ada di majalah Hai. Karena gue waktu itu juga langganan majalah Hai, jadi memang panduan kita semua dari situ. Apa yang lagi ngetrend di situ, apa yang lagi ngehits di situ. Nah itu pokoknya awalnya dari gue New Kids on the Block SD, udah begitu mulai kelas 1 SMP udah semakin berkembang kan. Nah, gue beli kaset-kaset itu udah mulai bermacam genre, nggak cuma itu doang kan, mulai agak baru tuh, agak rock. Wah sebenarnya latar belakang gue sebelum itu gue nggak dengerin musik rock klasik yang sebelumnya pernah ada tuh. Gue langsung aja apa yang pernah gue baca di majalah Hai atau di radio dan ada di toko kaset. Gue ngeliat, wih gambarnya serem nih kan, pasti musiknya keren nih kayak gini. Disitulah baru dengerin Iron Maiden, masuk. Bon Jovi, Guns N' Roses itu masih akhir-akhir 80-an. Akhir 80-an. Iya. Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica, Scorpion. Anthrax gitu kan. Sampai suatu saat gue ngeliat gambarnya keren nih, ada kaset kreator, album Endless Pain. Setel. Wih, apaan nih, bising banget kan zaman segitu kan. Pressnya aneh. Ya udah, sambil gua mencari referensi itu band apa, ya kan istilahnya thrash metal semua waktu itu kan. Ya udah, akhirnya ngikutin juga di majalah Hai perkembangannya apa, dan panduan gua akhirnya gua bisa kenal yang paling cadas dan masuk di hati itu di saat gua dengerin Radio Mustang awal 90-an, Rock and Rhythm. Di situ penyiarnya Mbah Metal, gitu, suaranya pakai efek kayak suara harimau gitu. Di situ gue dikenalin sama Obituary, Morbid Angel, band-band yang sangat. Nah waktu itu gue udah senang Sepultura waktu itu kan. Ya udah, dari situ dengar lagi Napalm Death. Gitu. Karena memang era waktu itu sempet
belum album-album itu pun belum masuk di sini sebenarnya. Gue pertama kali beli kaset Sepultura itu Band of the Remain, itu belinya kasetnya impor. Oh impor, kira Impor. di Blok M. Ya oke. Kalau di Blok M itu standar waktu itu tuh harganya kaset tuh 5.000. Jadi kalau kita mau beli kaset importnya, gue belinya di Duta Suara Jalan Sabang. Itu harganya 13.500. Itu harus inden dulu, 2 minggu. Nah itu gue beli Sepultura itu. Ya nggak lama, tahun-tahun berikutnya baru tuh keluar album Rise. Keluar toko kaset kan, keluar toko kaset, diikuti album-album Sepultura sebelumnya. Dan itu semakin gila banget gue masuk Sepultura di situ. Sampai sempat gua mimpi, wah asik banget nih kalau nonton Sepultura, langsung konser. Nah kan ada konser. Itu dia. Tahun 90-an. Mimpi gua jadi kenyataan, konser Sepultura tahun 92. Oh iya 92. Gua masih baru. 92 gua tuh istilahnya waktu itu baru udah sebenarnya SMP ya, sudah selesai panas. Oh, Udah lulus ya, tapi belum masuk SMA. Gitu, gue ingetnya waktu itu. Jadi anak SMP lah gue nonton Sepultura. Nah, itu kan masih SMP ya. Gue juga pribadi pernah sekolah juga. Nggak pernah ya? Maksudnya ngumpulin untuk beli tiket tuh sulit. Iya betul. Jelas. Nah itu gimana tuh itu? Waktu gua beli tiket, Apa jebolan enggak? oh enggak, beli tiket. Mana berani bocah kecil kan. Gua beli tiket itu yang ngantri nyokap gua, almarhum. Iya. Ya itu karena melihat di majalahnya kan, tiket Sepultura live di Jakarta berapa 20.000 kalau nggak salah. Itu mahal di tahun segitu. Iya 20.000, berarti harganya 4 kali harga kaset. Ya gua nggak mungkin kelayapan sendiri beli tiket nggak ngerti kan. Bilang sama nyokap, dianterin ke sama nyokap naik bajai. Duta Suara kan, dipesan dulu sih, ya itu. Jadi kan nyokap lu support ya. Alhamdulillah, nyokap itu dari awal memang mendukung tuh. Lu bayangin aja anak SMP udah dengerin lagu begitu-begitu yang menurut mereka ini lagu apaan sih gitu kan. Bokap gue juga yang seneng musik pun pas gue nyetel-nyetel gitu juga sempat bingung. Apaan sih ini gitu kan. Sampai akhirnya juga mereka ya ngerti-ngerti aja dan tetap support. Itu pertama Sepultura itu. Tapi nyokap ikut nonton juga atau Enggak. lu aja? Enggak, gue nonton sama teman-teman gue yang seumuran. Lu nggak takut atau Bertiga. Rasa takut itu hilang karena gue udah wah Sepultura apa lagi gue nonton idola gue ya idola gue. Dan itu lucu tuh gue datang bertiga sama teman gue, teman sekomplek seumuran, dari rumah diantar sopirnya dia ke Lebak Bulus. Begitu sampai Lebak Bulus itu kan udah ribuan manusia metal, gondrong-gondrong gede-gede kan. Kita kecil SMP kan. Begitu yang jaga pintu masuk udah pakai pentungan semua, ketok-ketokin semua kan. Gue udah sama teman-teman bertiga udah inisiatif nih. Kayaknya kita bakal terpisah di dalam. Oke. Saking ramenya kan mau masuk aja jejol-jejolan kan, tiketnya diangkat gini, tunjukin dan diambil-ambilin kan tiketnya. Udah masuk. Jadi gue janjian, kalau sampai kita kepisah di dalam, nanti pulang kita kumpul di sini ya, dekat gardu ini. Kita udah nentuin titik kumpul. Bener. Begitu dorong-dorongan tuh masuk, udah. Begitu gue sampai dalam, gue nggak tahu nih teman gue dua lagi di sebelah mana. Udah sebar. Begitu masuk gue udah paling depan posisinya kan, lari kan. Ya tapi tau sendiri kita kan kecil. Gencet-gencet, dorong-dorong, tarik-tarik, mundur. Ya udah, akhirnya ya gue lupa deh tengah-tengah ada gue nontonnya. Itu udah, ya alhamdulillah lancar, selamat sampai rumah. Udah selesai acara, pulang, ya udah. Berarti itu konser internasional pertama lu di? Iya, kayaknya internasional cadas pertama yang gua tonton ya itu. Metallica yang tahun 90-an juga? Kalau Metallica 93. 93. Ya kalau Metallica memang rusuh kan, era rusuh itu. Tapi emang yang paling baru kenang buat gue ya Sepultura itu yang pertama kali gua izin ke orang tua, "Mah, Pak, gua pengen nonton itu." Boleh lu. Anak SMP lu, pengen aja. Yang lain Gak khawatir ya nyokap ya? Kayaknya sih masih khawatir ya. Cuma berusaha ngasih kepercayaan sama gua kalau gua kesana bisa jaga diri lah istilahnya ya, bisa jaga-jaga lah pokoknya. Iya, kan biar gimana ya udahlah. Diizinin kan, udah sampai selesai, alhamdulillah lancar. Dibuka sama Edane waktu itu ingat banget kan. Udah. Dan terkagum-kagum. Sebenarnya nggak cuma nonton Sepultura doang. Sehari sebelumnya gue ikut nguber-nguber ke hotel. Oh, nyari. Mau minta tanda tangan. Di kaset yang lu pernah beli. Nah, kalau kaset itu gue dapetnya pas
Sepultura dia ada jumpa face di Radio Mustang sehari sebelum acara. Masih ada gue foto-fotonya. Nah itu kita ngumpul di Radio Mustang. Jadi mereka yang mau minta tanda tangan suruh ngasihin apaan aja yang lo mau tanda tanganin. Yang lo bawa kaset, cover kaset kasih, bawa poster kasih, baju kasih. Ntar yang penting dinamain. Nanti akan dipanggil namanya dikasih. Dan banyak tuh setumpuk gue ngeliat tuh di dalam ruangan depan. Tapi di akhirnya banyak juga tuh. Yang bener nih, tanda tangan siapa tuh? Nah, gue seneng dapat di tanda tangan Max Cavalera di cover kaset Bennett the Remain Import untuk tadi. Di akhirnya gue laminating tuh covernya kan. Gue udah rawat-rawat era segitu. Tapi sekarang hilang. Ya. Siapa yang pinjem nih? Ayo balikin. Kira mau dilelang di sini. Gue lupa. Itu di cover kaset itu udah laminating, ada tanda tangan Max Cavalera, terus ada fotonya Max Cavalera di Radio Mustang itu dia. Gue sendiri yang moto pakai tuh style gitu kan. Ini udah laminating. Gue lupa ada pinjem siapa ya? Lu yang motoin itu pakai kamera apa? Tuh style. Wih, Jangan gitu kan pakai film. oh iya, pakai film dicuci dulu. Cepet kan? Iya. Akhirnya cuci, cetak. Iya. Nah itu sebagian masih ada, cuma mungkin udah agak kuning ya karena udah kemakan usia gitu. Ya tolong yang minjem merasa minjam. Pinjem siapa Tahu waktu itu ya? nungguin. Balikin ya. Nah oke itu kan lu dari nonton konser terus akhirnya lu bisa ngeband itu kayak gimana? Oke. Nah Trauma itu kan dari tahun 92 ya? Kalau band Trauma, nama band Trauma itu dari 92. Nah, formasi yang gua itu 95. Lu 95 gimana tuh? Lu bisa Jadi gini, kalau masalah ngebandan, metalan, thrash metalan, grindcore. Dulu death metal tuh era-era itu masih kita nyebutnya grindcore. Gitu, karena patokannya di majalah High itu tadi kan disebutnya grindcore gitu. Kita yang ikut aja kan era situ nggak punya referensi lain. Nah, gue SMA juga sempat beberapa kali main band grindcore, main band thrash metal sama teman-teman sekolah atau teman-teman nongkrong di sekitaran komplek gitu kan. Dulu sempat terakhir punya band namanya Homicide juga, tapi bukan Homicide yang di Bandung. Kita mainnya grindcore death metalan lah gitu kan. Itu terakhir sampai akhirnya setelah itu baru gue pindah hijrah ke Trauma. Nah, itu gue kenapa bisa bergabung sama Trauma karena waktu itu setelah gue lulus SMA baru nih istilahnya gue mulai nongkrong sama komunitas metal yang lebih luas. Sebelumnya kan teman-teman gue paling di sekolah, satu sekolah yang gilanya sama, yang senangnya kayak gitu sama paling cuma 3-4 orang, 5 lah paling banyak lah. Jadi kita anak sekolah ya mainnya di situ aja. Nggak pernah gue SMA nongkrong-nongkrong ke pub gitu kan, belum kenal, belum ada yang ngajakin masalahnya. Kita keinginan tuh pengen kan, paling gue nonton acara-acara tuh yang ada di GOR, yang gue baca ada iklannya di majalah High. Wah ini ada konser di GOR Bulungan, gue datang ke zaman SMA. Tapi kalau yang kayak di pit pub era-era metal pertama di Jakarta, gue belum main di situ, kecil. Itulah tahu dari situ. Baru dah lulus SMA, mulai kenal dengan beberapa teman yang di luar sekolah gue istilahnya. Dan teman-teman atau sebenarnya gue kenal itu, nah ini ada ceritanya. Kenapa gue bisa kenal mereka, teman-teman di Blok M dan teman-teman band metal di luar Jakarta. Balik masalah Sepultura, balik majalah High. Gue pernah menulis surat di salah satu rubrik di majalah High itu, gue menanyakan tentang Sepultura. Sepultura katanya ngeluarin album baru Rise. Waktu itu belum dibahas di High ya, dan kasetnya belum sempat keluar. Nah, jadi surat gue itu ditayangkan di majalah. Nah, zaman dulu itu kalau surat ditayangkan, nama gue ditulis, alamat lengkap gue ditulis. Begitu majalahnya terbit, minggu-minggu depan itu banjir surat rumah gue dari berbagai kota. itu isi suratnya apa? Kenalan? Oh perkenalan. Ya kan belum ada email gitu. Gitu. Belum ada email, belum ada sosmed. Sekarang ada surat cinta. Enggak, isinya tuh semua dari makhluk-makhluk sejenis gitu kan. Dari berbagai kota tuh, banyak datang, termasuk akhirnya dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura tuh datang. Isinya nomor 1 kenalan. Nomor 2 menanyakan scene di kota kita. Di Jakarta ada apa aja gitu. Rata-rata apa aja pasti rata-rata saling kenalan gitu lah. Makanya lewat surat-suratan itu akhirnya selain teman-teman di Blok M di Jakarta, gue kenal teman-teman di Bandung, di Malang. Bandung misalnya kayak Helgat, Jasad itu lewatnya awalnya lewat situ. Rotten Coast, Malang sampai di Bali itu lewat surat semua. Nah,
besok-besoknya baru kopi darat. Iya, kalau sekarang kan enak, DM aja langsung kan, dulu nggak nulis. Langsung interaksi ya. Ngabisin duit, kirim surat kan pakai perangko kan, jadi ngabisin duit jajan, perangko. Terus surat, bikin kop suratnya itu kita gambar-gambar yang serem-serem kan, fotokopi. Nah itu jadi kop surat buat tulis. Itu gua kenalan dari situ sampai akhirnya kenal sana sini, termasuk di Jakarta sendiri ngumpulnya di Blok M. Baru tuh ketemu makhluk-makhluk berbaju hitam-hitam, rambut panjang-panjang, masih pendek gua. Lulus SMA gua kan dari situ. Terus ya karena dari tongkrongan itu ngobrol-ngobrol, lo main-main di mana, masih apa gini sampai akhirnya adalah yang menjodohkan gua ke band Trauma waktu itu. Trauma waktu itu 95 udah formasi kesekian kayaknya, tapi iya ada formasi kesekian. Gua istilahnya dijodohin di situ. Nah, tapi kan lu dijodohin ke situ, apakah lu udah vokal atau sebelum main alat musik? Nah, Gua dari SMA itu ngeband, misalnya direkrut. pasti gua vokal. Iya. Kenapa vokal? Kenapa? Gak bisa main alat musik. Oh iya. Gitulah istilahnya. Gampang aja. Nah, dan waktu itu juga kita kan Trauma Grosik deket ya. Iya. Nah, yang merekomen gua untuk join dengan Trauma waktu itu almarhum James Grosik. Lo sama main sama Trauma aja nih, posisi vokal lagi kosong. Kebetulan vokal aslinya waktu itu lagi cabut ya. Ya udah, dijodoh-jodohin gitu kan, main-main bareng. Ya udah. 1 September tahun 95 gua resmi mulai berkontribusi buat Trauma dengan semua materi baru. Vokalnya? Vokal Dites dulu sama mereka apa enggak? Kayaknya waktu itu langsung jam session aja, latihan studio. Jadi sebelum latihan pasti beberapa harinya masih telepon-teleponan kan, belum ada HP. Kita teleponan dikasih lagu. Napalm Death, Melissus Intent, Massacre, apa ya gitu lupa deh. Oh itu dah yang gue ingat ada Massacre, ada Napalm Death. Ya lo apalin aja ya ntar tes gitu kan. Ya udah dari situ aja. Dan kelihatannya mungkin mereka pada cocok-cocok aja, ya udah lanjut manggung masuk lah. manggungnya juga era-era itu juga pensi, acara kampus, ya kan acara yang khusus kayak sekarang kan juga belum ada gigs kayak dulu. belum dulu pokoknya masih di pentas seni semua ada khusus kampus gitu kan. Ya udah dari situ ya sambil jalan akhirnya nyiapin demo ya kan, demo kaset ya, rekaman di studio, terus kita dubbing sendiri, bikinin cover sendiri, fotokopi. Nah itu kirim-kirimin lagi ke teman-teman radio, termasuk ke Mustang tadi kan, kirimin ke Mustang, kirimin ada punya teman di Jogja, ada radio ini, di Bandung radio ini, di Surabaya radio ini, kita saling titip. Begitu pula mereka yang luar kota, lo titip ini demo gua sampein ke radio Mustang, gua bawa Mustang kasih. Begitulah, dari situlah jadi bisa kenal macam-macam, punya karya, terus berusaha pengen punya album. Tapi mau bikin album zaman segitu kan susah. Karena label pun nggak ada. Label ada sih, cuman nggak label zaman segitu kan masih major semua rata-rata, belum ada label indie, ya kan. Terus juga rekaman sewa studio mahal. Rekaman musik pakai gitar ya gede, itu berapa duit tuh. Nah, iya, itu kan penggarapan album gimana tuh, boleh cerita nggak? Dulu kan pasti kan bukan era digital ya, era analog semua, mungkin dari segi sound dan segala macam. Itu gimana tuh prosesnya tuh? Kalau gua Trauma nggak ngalamin pakai gitar besar tuh. Ya, kita pakai SVS. Waktu album pertama 24 track, berarti SVS-nya waktu itu ada 3. Nah, itu kan direkam ke DAT yang kecil tuh, masih kecil. Nah, itu baru nanti duplicating. Iya. Nah, rekaman pertama itu benar-benar istilahnya modal nekat ya. Semangat tinggi kan, gue pengen punya album gitu kan. Jadi materi semua komplit, udah 10 lagu, gue mau rekaman, gue mau punya album. Satu, cari duit, udah dapat, akhirnya dipinjemin duit sama orang tua, sama nyokap, bokap. Dan nomor 2, kita nih baru pertama kali nih masuk studio rekaman yang termasuk istilahnya gue bilang tuh studio rekaman 24 track lumayan besar waktu itu. Kita nggak ada produser, cuma personil doang, 5 yang nekat ya kan. Oke, rekaman. Gue studio gede mewah kan. Ya, itulah. Nah, kendalanya jadi berantakan tuh. Ini kan setahun juga kita kan, ya udah. Ya, semua belum ada pengalaman rekaman. Sempat isi
drum dulu kan, drum juga sempat kacau karena si drummer dulu nggak biasa dengan metronom. Oh iya. Itu kan mengganggu kan. Keganggu. Oh kita belum pernah kayak gitu. Ya benar-benar nekat ya udah sejadi-jadinya. Sampai akhirnya juga selesai alhamdulillah walaupun prosesnya seperti itu dan hasilnya memang buat kita masih jauh dekat atau memuaskan. Tapi tetap puas, senang ya. gue bisa punya album akhirnya gitu. Iya. Dari pengalaman lu ngeband ya kurang lebih dari 20 tahun lebih lah ya. Iya. Pernah nggak sih lu sama band lu tuh pas lagi manggung tuh fase-fase regis, bayar ataupun ya perjuangan di kala itu kayak gimana? Apa udah langsung album ngirim-ngirim aja, main free atau dibayar langsung enggak? Enggak. Kalau dulu semua mulai dari nol. Iya. Terutama sebelum gua sama Trauma gitu kan. Ya ngerasain sempet regis. Pernah nggak juga? Kayak pernah sekali. Selain pernah ikut regis, pernah ikut festival. Oh iya. Nah, Festival. tahun 96 itu udah dengan Festival Trauma. rock itu bukan? Semacam festival rock waktu itu. Jadi diadain. Itu kayaknya cuma sekalinya gue ikut kompetisi festival musik rock metal di Jakarta. Itu diadain di kampusnya Obat. Kampusnya Obat tuh Asapiah di Pondok Gede Bekasi, di Garingin gitu kan. Itu kita daftar sekalinya kita berani pede gitu buat daftar ikut kompetisi. Alhamdulillah. All genre apa? Semua rock genre. Alhamdulillah juara 1. Wih, Dapat hadiah, jam dinding, payung, apa lagi ya? Ya pokoknya juara 1 aja. Gue kira uang. Ada uang. Ada uangnya kali ya. Lupa gua. Ya pokoknya itu deh. Tapi menang tuh juara 1 dan itu memang sekalinya kita pede untuk ikut kompetisi festival rock kayak gitu. Dan emang itu doang. Lain-lain sih rata-rata ya mungkin karena sudah pada kenal ya dan era 96 juga udah mulai banyak acara-acara khusus underground bisnis gitu kan. Ya mungkin ya tinggal kasih demo aja. Kalau yang belum kenal ya kita kasih demo. Yang dulu kan eranya gitu, kasih demo, kasih proposal ya kan. Kasih demo kaset gitu. Khususnya lu udah punya demo ya. Jadi Jadi udah punya demo pertama isinya 4 lagu yang tahun 96 sebelum Metallic Clinic itu. Nah, dari Trauma ke Proletar and Glencore itu kan berbeda genre tuh. Itu kok bisa, apa lu emang suka eksperimen di dunia metal atau kayak gimana? Ya sekarang kalau gue pada dasarnya memang dari dulu sampai sekarang gue menikmati beragam jenis musik lain. Gue nggak dengerin semua, gue menikmati semua. Kapan main tentang musik lah. Dan yang gue koleksi di rumah pun juga nggak cuma metal, memang mayoritas memang metal gitu. Oke, gue main sama Trauma musiknya death metal. Gue pernah diajak sama Absolute Defiance main Brutal Death. Beda konsepnya dengan Trauma. Jadi metal old school ya Trauma ya? Trauma aku ini kan Brutal Death Absolute dan dapat satu album, satu berdurasi satu album. Nah terus sampai suatu saat ketemu dengan Proletar ini kan tahun 2013. Jadi ya memang awalnya memang udah berteman gitu kan, kebetulan si vokalisnya Proletar ini atas kesibukannya atau baru mulai berkeluarga apa gimana ceritanya dia keluar dan gua waktu itu ditawarin. Tapi sebelum ditawarin ada dulu gua diajak jadi guest vokalis untuk satu lagu aja, lagu cover version dari Kakas waktu itu kan. Dari situ begitu posisi si vokalisnya udah mau keluar, gue ditawarin lu mau nggak ngisi kekosongan gitu kan. Nah, itu ya pasti gue pertimbangin ya. Izin dulu sama. Iya pasti sama Trauma kan bilang dan untuk bergabung dengan Proletar itu juga pasti ada pertimbangan. Nomor 1 secara berteman, oke, asik. Gue senang berteman dengan mereka gitu ya, karena gue mikir nantinya juga kalau satu band kan bakal sering berurusan gitu kan. Oke, itu enak. Dan gue tahu Proletar bandnya gimana, itu band gue senang musiknya, pasti gue senang musiknya kan gitu. Dan gue juga ngomong sama mereka, otomatis kalau gue main sama lo, karakter lo bakal berbeda, terutama di segi vokal kan. Dan namanya karakter gue pasti beda sama yang lain kan, sama vokalis sebelumnya. Ya udah, mereka oke,
Jadi gue resmi join dengan Proletar itu tahun 2014. 2014. Proletarnya dari tahun 99. Iya. Jadi 2014 tuh jadi gue udah main 2 band. Nah itu ngatur waktunya gimana tuh? Nah itu dia, Apa bisa satu panggung atau kayak gimana? satu panggung 2 band di satu tuh. Iya maksudnya satu stage gitu ada Trauma ada Proletar. Pernah nggak? Nggak. Pernah, tapi waktu itu Proletarnya belum sama gua. Oh belum. Ya itu di acara yang sempat gua bikin terakhir tuh Jakarta Bawah Tanah 4 di Gunungan tuh tahun Iya. 2013 nggak salah apa 14. Itu ada Proletar ada Trauma, cuma Proletar masih vokalisnya yang lama. Trauma ya kayak sama gua begitu. Ya udah, jadi sekarang bagi waktunya ya berusaha aja membagi waktu di antara 2 band tersebut, dan tidak hanya 2 band tersebut karena kita kan harus berurusan dengan keluarga, dengan urusan dengan kerjaan ya. Pinter-pinter bagi waktunya aja walaupun suka berantakan juga. Tapi ya alhamdulillah so far semua bisa dijalanin seiringan, nggak ada halangan tertentu lah, paling cuma ya dikit-dikit aja. Nah tadi tuh bahas Jakarta Bawah Tanah. Ya. Jujur gue pernah jadi volunteer Jakarta Bawah Tanah 2013, gue diajak Bang Ella kalau nggak salah itu. Yang di Bulungan ya? Ini Bulungan. Oh, 13 ya? Iya. Itu gue nggak ngikutin Jakarta Bawah Tanah pertama, kedua mungkin gue juga belum kenal lu, belum kenal Bang Ella, ataupun gue masih bocil loh gitu. Nah itu Sama. sama. Itu ceritanya gimana kok bisa nyampe 1, 2, 3, 4? Itu ya lu sendiri atau tergabung karena apa ya? Jadi gini, awalnya itu Jakarta Bawah Tanah yang pertama tahun 97 diadain di Poster Cafe. Poster Cafe itu museum ABRI, Gatot Subroto tuh. Iya. Itu emang venue era band-band era 90-an lah ya. Emang. Nah, yang ngadain itu waktu itu Morbid Noise Magazine. Jadi Morbid Noise Magazine itu waktu itu gue bikin fanzine waktu itu kan. Iya. Nah, jadi yang bikin itu Morbid Noise Magazine. Nah, tim IO-nya, tim kepanitiaannya, tim kerjanya, tim lapangannya semua itu teman-teman komunitas metal yang ada di kampus ISIP Jakarta, tempat kuliah gua, dari berbagai angkatan tuh, dari ada anak black metalnya, ada anak hardcore-nya. Nah itu kita gabung ya bikin itu acara. Dari anak kampus itu, Dari kampus berbagai ISIP. genre, Iya. bikin Jakarta Bawah Tanah pertama tuh. Tapi labelnya Morbid Noise. Morbid Noise. Itu dari situ yang pertama tahun 97, yang kedua tahun berjarak tuh, yang kedua tahun 2000, tahun 2000 tuh 2 kali setahu saya ingat gua. Terus terakhir ya 2014. Iya, berarti 2013 gitu. Ya. Nah, terus yang 97 itu selain band-band dari Jakarta, kita juga ngundang band dari Bandung, waktu itu ada Jasa, ada Helga, terus ada dari kota-kota lain, ada Slow Death dari Surabaya, ada siapa lagi ya, itu ya. Pokoknya band-band yang istilahnya era itu sudah naik. Ada Rotten Corps juga, iya Rotten Corps kita undang juga. Ya, jadi itu era. Nah, berarti itu IO pertama lu. Atau lu yang koordinir semua atau Nah, kita bareng-bareng aja. Kita sih bareng-bareng aja rapat di kampus. Karena kan teman-teman kampus semua tuh. Paling rapat di warung Indomie sambil di kampus gitu, atau di rumahnya siapa. Itu aja lah proyek nekat juga sebenarnya sih gitu ya. Buat Tapi ya komunitas lah. iya, penting buat komunitas gitu. Itu jadi salah satu event yang pernah gue bikin sama teman-teman itu Jakarta Bawah Tanah. Selain itu juga ada beberapa lagi. Ada rencana lagi Jakarta Bawah Tanah setelah pandemi? Rencana, keinginan, harapan itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Semangat itu juga selalu ada. Tapi kadang waktunya ya susah. Dulu masih kuliah, masih bebas kan? Waktu bebas, begadang, apa kerjaan apa. Sekarang setelah berkeluarga dan berbagi waktu dengan berbagai macam urusan, jadi berasa sempit sih. Keinginan sih selalu ada, dan teman-teman juga banyak yang menyemangatin terus kan. Ayo bikin lagi, ayo terusin lagi, bikin majalah lagi lah inilah. Cuma Terus. waktunya. Cuma waktunya sering Belum. tidak mengizinkan. Oh iya benar. Memang pertambahan waktu dan kesibukan kita udah mulai Iya. padat ya. Iya kalau dulu kan cuma kuliah doang. Bebas. Doang, nongkrong doang. Nongkrong ya. Sekarang nongkrong bagi-bagi waktu kan. Bisa nih nongkrong sekarang nih. Kalau bisa ayo, kalau enggak ya pasti prioritas kerjaan dulu. Gitu. Nah ngomong-ngomong, lu tuh identik dengan gondrong nih. Enggak, Dari gitu. dulu ya sampai sekarang itu, lu gak pernah potong pendek atau gimana? Pernah sih. Jadi ini
Gondrong bisa dibilang kalau buat gue Apa harus tuh metal ya kalau gondrong? gondrong tuh cita-cita. Jadi Dari kecil. dari sekolah itu Oh, dari tadi, sekolah. dari zamannya gue mulai senang sama musik rock metal tuh kan, SMP itu kan. Pengen dong lihat tokoh-tokoh idola kita di majalah. Woi, gue pengen kayak dia, gue pengen ngeband kayak dia, gue pengen dandan kayak dia, gue pengen gondrong kayak dia. Tapi sekarang kayaknya belum mungkin. Bisa. Kayak nyuri kesempatan di sekolah pasti berusaha sepanjang-panjangnya. Di sekolah mana boleh anak SMA kan? Nggak boleh. Apalagi SMP SMA. Nah kalau ketahuan guru ditegur. Gue udah langganan di sekolah ditegur guru, ditegur kepala sekolah, disuruh berdiri depan kelas Karena rambut gue menyalahi peraturan sudah Lebih dari panjang. sini. Apa lebih dari alis kayak apa kuping apa lupa lah gue. Pokoknya zaman dulu tuh nyokap gue udah capek kalau masalah gitu. Gue dipanggil nih mesti potong rambut. Biasanya gue sampai teguran kedua baru gue potong. Gue nggak pernah sampai dipotong di sekolah, nggak pernah. Alhamdulillah. Ya, sampai 2 kali ditegur orang tua dipanggil baru. Tapi ya zaman Bandung nih gue SMA ya paling ya itu aja. Jadi udah cita-cita jadi kan. dari sekolah lulus SMA langsung tuh. Nah, udah, orang tua udah juga potong-potong. bilang waktu itu, lu boleh gondrong nanti kalau lu kuliah dan sekolah lu mesti bener. Iya. Orang tua syaratnya standar lah, lu boleh ini itu tapi sekolah lu yang bener gitu kan. Bener sih, gue pas kuliah ya orang tua gue menepati janjinya. Silakan aja. Silakan. Nah, memang gue lebih sering gondrong. Pernah juga sih dihabisin potong pendek, gondrong lagi. Nah sampai sekarang kenapa masih gondrong juga ya karena nggak bentrokan sama kerjaan aja. Mungkin juga gue kalau jadi orang kantoran yang harus rapi, mana boleh masih boleh gini kan. Gitu. Iya, iya. Kadang-kadang walaupun ini juga suka gerah juga sih, kayak pengen potong, tapi ntar potong buat manggung mati gaya gue. Iya. Pernah itu ngerasain gue, Nggak ada. lagi pendek kan, iya nggak bisa kan. Beng. Pakai topi doang nih dibalik kan. Aduh, gitu nggak enak. Pernah ngerasain mati gaya juga sih saat lagi pas gondrong. Nah kan kemarin kita juga diterpa badai pandemi nih, Om. Iya. Dari semua genre pun banyak sektor lah Banyak sektor. kena impact-nya. Iya. Nah dari Proletar Trauma tuh kegiatannya apa? Apa tetap berkarya atau Oke, satu-satu dari Proletar. boleh? Nah, kalau dari Proletar itu selama pandemik akhirnya kita berkarya, tetap pengen jalan, tetap ketemuan waktu itu bikin video dokumenter perjalanan Proletar. Ya. Judulnya Grind for Better Life. Dan selain video Ditonton dokumenter, tuh. nah itu harus tonton, harus beli dulu, belum ada di YouTube. Oh belum ada itu harus beli itu berarti. Kalau nggak ntar kita bikin acara screening di mana, nonton gratis. Yo, Ya. ditunggu. Ya, itu satu. Gratis ditunggu. Ya. Kedua, Proletar juga aktif bikin lagu-lagu baru. Akhirnya kita bikin album baru dengan formasi yang sama gua. Dan di akhir Desember kemarin nih, tanggal 25 Desember 2021, Ya. album baru Proletar itu dirilis, dibikin double disc dengan DVD film dokumenter itu oleh Samsung Record. Itu dari Proletar. Nah kalau dari Trauma mungkin jalannya sedikit lambat. Kita tetap bikin lagu, tetap rekod, gitu kan. Nyicil aja. Si drummer bisa ada waktunya kapan, si gitaris dan lain kapan, kita bisa kumpul kapan, kita take di studionya drummernya Trauma ditaruh kan. Ya udah, kalau Trauma sejauh ini sudah menyelesaikan 4 lagu baru nih yang lagi digoreng-goreng nih. Buat album atau buat EP? Sebenarnya sih gue pengennya sih album, kalau EP kayak tanggung gitu kan. Ya. Kan ngitungnya album keberapa nih? Album ke 5,5. 5,5. Ya. Enakan kan bilangnya album ke-6. Gitu. Itu kalau Trauma gitu. Nah, terus kalau manggung mungkin Proletar masih lebih sering ya terakhir ini masih. Kalau Trauma terakhir manggung resmi itu pas awal pandemik. Itu ada punya kita ada ceritanya juga. Jadi pas awal-awal pandemik itu kita terakhir diundang main di Sabah, Sarawak di Malaysia. Iya. Itu pas pandemik baru mulai, yang jadi korban COVID di Indonesia tuh baru 2 orang yang di Depok gitu. Yang di Depok itu. Kita mau berangkat ke Malaysia udah ketar-ketir tuh, takut nggak boleh keluar kan, udah mulai di mana-mana lockdown kan. Cuma alhamdulillah awal Maret itu, ingat banget 7 Maret tuh kita akhirnya masih bisa berangkat ke Malaysia. Di Sabah itu belum ada COVID-COVIDan juga, ya udah masih manggung seperti biasa.
pulang, terus minggu depannya kan udah lockdown semua, lockdown. udah mulai lah itu pandemi. Wah, pas banget tuh. Itu terakhir trauma manggung beneran ya. Belum ada manggung online-onlinean dulu kita, itu terakhir manggung beneran ya itu. Berarti tetap produktif lah ya selama pandemi walaupun di proletar ya. Iya, ya karena juga kan proletarnya yang rekaman, yang ada di studio, yang ada nongkrong di situ ya teman-teman trauma juga. Iya. Begitu sebaliknya, karena kita trauma sama proletar kan istilahnya satu tongkrongan, satu studio juga. Jadi ya teman main juga bareng-bareng. Kadang juga nggak ada urusan di studio, urusan di luar ya kita jalannya emang jalan bareng, termasuk kru-krunya juga. Jadi kurang lebih sama temennya, hanya grup WA-nya doang yang beda. Gitu. Aja nih. Om, ada nggak sih lu manggung tuh yang paling amazing gitu dari band lu? Sekarang Stage sama siapa gitu? kalau buat gua pribadi manggung di mana aja, di acara apa aja atau di kota mana aja itu semua punya cerita masing-masing gitu ya. Berkesan ya. Cuma kalau misalnya gue ditanya manggung di mana yang paling berkesan gitu, kalau sama trauma ya, trauma tuh main di Malaysia, waktu pertama kali ke Malaysia juga itu berkesan banget karena juga kan udah lama pengen main di sana nggak bisa gitu kan, terus akhirnya bisa kesampaian gitu. Nah, terus sambutan di sana juga teman-teman bagus. Kalau sama proletar main juga kayak di luar negeri, main di Filipina waktu itu juga pengalaman baru. Atau nggak usah di luar negeri deh, yang kota-kota lokal juga kayaknya hampir semua kota punya cerita menarik sih kalau buat gue gitu, terutama di saat kita tuh dapat sambutan yang seru banget gitu kan, di mana saat kita manggung kelihatan semuanya bergembira, otomatis itu akan bikin kita semakin semangat dan gembira juga. Iya. Itu sih kalau menurut gue. Kalau dari segi satu stage bareng siapa gitu mungkin lu, wah gue pengen banget nih sama itu nyampe achievement bareng band lu, pernah nggak sih? Wah pernah itu main bareng idola ya. Iya. Kita mungkin kalau idola band-band lokal gitu mah lebih gampang ketemunya kan. Tapi kayak dulu sempat manggung dengan band yang gua idolain dari zaman di bangku sekolah dulu, kayak Dead Angel atau Grave tuh, Trauma sempat main sama satu panggung mereka. Itu kan surprise banget buat gua gitu kan. Wah ternyata sekarang bisa kesampaian, bisa manggung bareng mereka gitu kan. Dulu sekolah mah kita ngidolain dia, nyetel lagu-lagu mereka terus dan nggak pernah kepikir bakal sempet nonton bahkan satu panggung sama mereka gitu. Dan ketemu langsung nggak sih? Ketemu ngobrol, foto udah pasti, dokumentasi kan. Itu aja sih. Itu ya mantap juga sih. Iya, nggak nyangka gitu kan. Dulu kan mikirnya mana mungkin gitu, mana mungkin bisa nonton band itu. Ini bukan cuma nonton, satu panggung. Di Jakarta pula lagi kan, bukan di negaranya dia, di sini pula, mereka datang pula. Jadi apa sih, surprise-nya double, mereka ada di sini nonton, yang kedua ya bisa satu panggung. Iya. Nah kalau dari banyak stage, ada nggak sih kejadian ekstrim ataupun kocak yang bisa lu share gitu yang wah ini seru banget nih kalau di share nih? Banyak. Apa tuh? Banyak. Ya sering yang dulu yang lucu ya pasti kan udah datang acara katanya dibubarin. Terus gitu kan, itu tuh biasa. Terus ada yang berbau-bau horor itu berapa kali, termasuk yang waktu zamannya main di Medan tuh. Horor gimana tuh? Ya lampu mati nih, horor. Ya ceritanya ini tahun 98 ya itu. Sekian 98 habis kerusuhan ya? Sekian minggu habis kerusuhan nih, Trauma dan waktu itu barengan dengan Tengkorak ya main di Medan gitu. Kita dapat hotel, ya alhamdulillah asik sih tempatnya kan. Hotel hitungannya termasuk mewah juga. Nah, pada suatu saat di situ di kamar kita nih di belakang diketok sama kru hotel kan. Kita ditanya, Mas waktu dimana? Bang, ini di tembok belakang kamar ini siapa yang coret-coret gambar ini gitu. Maksudnya gambar apa sih? Pas kita lihat nih gambar kayak gambar anak kecil ya, maksudnya anak kecil yang gambar, dia gambar gunung,
ada sawah, pemandangan lah ya, ada jalan raya, ada matahari, singkat gue gitu. Gue ditegur, ini siapa yang coret-coret di sini lah gitu, singkat cerita gitu. Kita kan bingung, ini siapa yang coret-coret, masa sih kita anak-anak band nyoret-nyoret gambar pemandangan pula gitu. Mending kalau logo-logo metal ketahuan nih salah satu teman kita kalian. Katanya kan, ya udah nih, kita 2 band Trauma dan Tengkorak kumpul tuh ngebahas itu, termasuk si kru hotel sambil nunjuk-nunjuk tuh. Ini siapa yang coret-coret ini? Siapa ya? Nggak tahu gitu kan. Gak bisa dicek CCTV juga. Kayaknya waktu itu nggak ada Nggak ada CCTV CCTV ya, nggak ada. Nah, pas kita lagi rame ngomongin nunjuk-nunjuk gambar itu, kebetulan ada teman dari Medan ya, berkunjung lah istilahnya kan. Jadi juga pas dia berkunjung, dia nyamperin kita yang lagi rame-rame itu tadi kan, dia cuma ngeliatin doang. Mungkin dia bingung dari ngapain gitu, ada apa sih? Udah, rame-rame apa? dan tidak pernah dibahas sampai akhirnya kita keluar dari hotel itu. Tiba-tiba temen itu nanya gitu kan ke gue nih, pas dia nanya, "No, itu kemarin apa tadi? Kemarin itu pada ngomongin apa sih? Sambil nunjuk-nunjuk tembok gitu kan." "Itu yang coret-coret itu tadi, ada gambar ini." Langsung temen gue bego gitu, bingung. Nyoret-nyoret gimana? Itu di tembok yang kita tunjuk-tunjuk itu tuh kemarin. Perasaan nggak ada gambar apa-apa. Hah? Di situ kan. Ternyata jadi yang hanya bisa ngelihat coret-coretan itu ya kita 2 band sama kru hotel itu doang. Yang teman dari Medan itu dia tidak melihat ada apa-apa, sedangkan kita jadi kayak orang bego nunjuk-nunjuk ke bahas itu kan. Nah itu yang kita bingung kan. Itu satu. Kedua, di saat kita menginap di hotel itu, Masih di Medan juga itu. Ya? masih di tempat itu ya, di hotel itu kita lagi pada berenang nih, depan kolam renang kan. Terus kayak ada dari salah satu ruangan kamar kosong itu, ternyata kosong ya. Saya pikir tadinya ada yang nginap situ kan, ada seperti anak kecil tiba-tiba membuka pintu dari dalam, dia gitu keluar gitu. Terus Itu ngeliat sendiri om. lihat, gue ngeliat, tapi kan nggak ngafalin mukanya juga ya, seperti kayak anak kecil biasa. Dia keluar, buka pintu, terus itu tutup lagi, jeder. Oh, ini ada anak kecil kali. Ternyata pas kita nanya sama karyawan hotel, itu kosong. Udah berapa lama kosong, emang nggak ada yang nginep di situ. Jadi mikir lagi, itu siapa? Itu siapa ya? Mungkin kalau anak kecil itu masih ada udah dewasa begitu. Mungkin sekarang udah berumah tangga. Jadi nggak horor gitu. Tapi emang ya namanya di tempat orang kan kita juga nggak tahu ya. Nah, akhirnya kita tanya-tanya kan besok-besoknya kan. Nah, Apa tuh sejarahnya di situ? menurut informasi dari teman-teman di sana ya memang di belakang itu ada kuburan. Apaan Ya, itu? jadi ya horor lah ya, apalagi kita kan pendatang dari jauh ya, mungkin ya gitu deh. Gitu. Dan ada lagi cerita serunya. Ini kita personil 2 band nih, katanya waktu itu yang ngobrol sharing sama teman-teman satu sama lain tuh kayak sama-sama didatengin lewat mimpi. Nah, kita dibikin saling bermusuhan. Itu Antara band antara 2 band ini, Trauma sama Tengkorak, personilnya nih dimimpiin tuh. dimimpiin lagi berantem ceritanya gitu kan. Jadi Trauma waktu itu yang main bass kan Frank Yudo nih, Frank Yudo dari Grand Buto. Dia katanya dimimpiin itu lagi berantem sama si gitarisnya Tengkorak, apa basisnya si Danang ya, Yoyo apa Danang tuh, sampai perut itu dicabik-cabik susah dikeluarin. Itu dalam mimpi banget. Filmnya gua kayak film gore gitu kan, katanya gitu. Cita-citanya gitu, bikin berantem gitu. Jadi kita ya akhirnya pas pulang ada cerita-cerita di kapal laut. Kita pernah naik kapal laut, waktu berangkat naik bis 2 hari, pulang naik kapal laut 2 hari, ya kita cerita-cerita. Cerita-cerita itu aja selama di sana. Oh ternyata gitu ya, ini horor ya. Kita pulang naik kapal laut, nggak dapat kamar, nggak dapat tempat, tidurnya di restoran, ngemper. Tapi itu pengalaman seru tuh. Kalau yang ekstrem-ekstrem gitu tuh, Iya. tidur ngemper, Ngampar ya. bareng. Iya. Jadi lebih solid sih. Iya. Jadi ya, dan serunya tuh waktu di Medan, ya itu pas kita baru datang sampai sana, nggak nyangka banget yang menjemput Iwonya pakai baby Benz, mobil mewah, ada yang drivernya model-model cakep, dan dikawal PM. Udah kayak Ben Affleck. Terus kita kemana-mana juga waktu itu dijaga, dikawal, udah kayak artis ibu kota gitu kan. Jadi Emang kau kota dari Jakarta. dan Jakarta iya, tapi belum jadi artis. Jadi kemana-mana diliatin orang, dikira siapa, padahal bukan siapa. Itu
Itu aja itu cerita serunya waktu di Medan. Mungkin karena efek kerusuhan itu bukan. Bisa jadi juga mungkin jadi benar-benar dijaga Ada ada angka bikin profesional. positifnya juga. Gimana sih tuh kalau semua ada player yang nggak bisa atau gimana, apakah ada additional atau apa cancel atau yang Biasanya kalau misalnya ada force major gitu? mau manggung ya, Iya, pertama iya. ya. Ya memang namanya kalau misalnya ada force major atau musibah kita nggak pernah ada yang tahu ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada halangan, misalnya mau manggung tapi agak jauh-jauh hari kira-kira ada yang nggak bisa, ya kita berusaha cari pengganti. Iya. Tapi itu plan B lah buat kita gitu. Pengennya sih kan tetap datang ya Roma ya personilnya ini ya yang datang ya ini gitu. Kalau pengennya ya tetap main ya itu, tapi kalau udah darurat ya kita pakai audisional gitu. Ada ya seperti di Medan itu, balik ke cerita Medan tadi tahun 98 yang main bass waktu itu dibantuin sama Frank Yudodo di Grand Buto, terus yang main drum dibantu sama Pandi Gebes dari Sadistis. Tapi itu Karena yang dulu dan dulu karena dua personel kita itu kalau nggak salah lagi ujian kampus. Ya, pasti sebelumnya kita pelatihan dulu beberapa kali gitu. Jadi ya acara harus berjalan dan harus profesional juga. Ya kita akan berusaha di situ. Kayak Trauma juga mungkin tahun 2000-an berapa pernah misalnya seperti pemain bass atau gitarisnya berhalangan datang, dulu pernah si Rusdi. Ya kebetulan istrinya pas baru ngelahirin gitu kan nggak mau ditinggal kan ya akhirnya mesti diganti. Atau pernah karena udah hamin berapa udah deket banget nggak sempet ganti ya jadi bolong satu nggak pakai bass pernah ya, tapi kita tetap berusaha datang. Termasuk cerita terbaru adalah Proletar. Gimana? Proletar tuh waktu main di Extreme Speed bulan berapa sih kemarin Februari Ya. Proletar bertiga. Gua kebetulan lagi karantina Positif. kena COVID positif kan, otomatis gua nggak bisa berangkat gitu daripada nanti bagi-bagi rezeki gitu kan. Tapi Proletar tetap prioritas, kita udah diundang di Extreme Speed berjalan, akhirnya berdua itu berjalan. Bagian vokal gua diisi sama Levoy jadi growl dan scream gitu. Dia tetap main berdua, tetap berangkat, nggak langsung cancel, nggak bisa vokalisnya nggak gitu. Tapi memang sedikit surprise juga, tetap aja nggak bilang gua nggak ada pas sampai sana baru bilang gitu, tapi tetap show must go on. Oke, kan dari Roma sendiri udah berjalan banyak, lu pun sekarang ya udah tetap konsisten sekian lama ya. Pasti kan banyak nih generasi muda ataupun penerus band-band berbahaya yang terinspirasi dari band lu pribadi. Ada nggak sih masukan untuk mereka gitu? Ya, kalau gue sih nomor satu kalau disuruh menyampaikan pesan mungkin buat mereka ya intinya sekarang gini aja, lo mesti tetap berusaha, namanya juga band ya, lo berusaha tetap harus kompak lah istilahnya. Sekarang namanya satu band itu isinya bukan cuma lo doang, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang, dan pasti isi kepalanya pasti beda-beda. Walaupun selera mungkin sama, tapi isi kepala pasti beda-beda. Namanya band, lo berusaha aja gabungin semuanya biar jadi sesuatu yang lebih berguna, lebih positif gitu kemudian. Kalau sekiranya mungkin lo mau ego, mau rebutan gitu mah mending Anak muda. Iya kan, nah, lo bikin project band yang satu orang aja mending. Iya, Lo bisa one man project, lo bisa menuangkan semua yang lo ingin. Tapi kalau lo sudah memutuskan mau main dalam satu band yang personilnya lebih dari satu, ya cobalah sesuaikan juga gitu. Itu aja sih, menghargai masing-masing kan. Iya, udah pasti kepalanya beda-beda. Namanya band, misalnya ntar salah satu ada yang besok-besok diganti personil, vokalisnya ganti atau gitarisnya ganti, udah pasti nanti sedikit banyak akan mempengaruhi karakter bandnya, udah pasti. Gitu aja. Lalu yang terakhir nih Om, harapan untuk skena metal ataupun skena bawah tanah ini ke depannya apa Om? Yang pasti tetap saling support satu sama lain. Tanpa ada orang lain, lo nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan. Saling support aja. Ya nggak usah kebanyakan gibah juga kan. Yang penting tetap berkarya aja. Lo bikin sesuatu yang
positif, sesuatu yang berguna buat lo, buat band lo, atau buat komunitas lo semua. Itu aja, karena dengan begitu scene ini akan terus berkembang, akan regenerasi dan terus maju. Itu sih intinya kalau buat gua. Dan jangan lupa beli rilisan fisik sih. Beli rilisan fisik, lo pengen album lo dibeli orang, ya lo juga mesti rajin beli orang juga gitu kan. Menghargai sesama Iya. musisi lah ya. Support teman-teman yang bikin event juga. Iya benar-benar. Datang beli tiket. Beli tiket gitu. Ya, karena juga muanya dibuat pakai uang, nggak ada gratis gitu kan. Ya, lo rekaman bikin album juga kan nggak gratis. Iya. Ya kan? Latihan emang gratis. Latihan emang gratis. Kalau Gimana? lu sendiri masih mending. Iya. Tapi bayar listrik juga sih. Iya. Yang mana yang gratis gue juga mau. Tapi gitulah kan, itu juga intinya mesti saling support. Oke, Bang Nino, thank you atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu, siap. Sama-sama. Thank you untuk kalian semua yang sudah menonton di edisi hari ini. Semoga mendapat masukan dan wawasan lebih luas lagi. Oke, thank you. See you. Sehat-sehat terus. Yoi.